Selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Sepanjang hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, haleluya, glory, haleluya. Ajaib, haleluya. Ucapan syukur yang keluar dari hati kita pada pagi hari ini. Katakan sesuatu kepada Tuhan buat nafas yang masih Tuhan beri pada pagi hari ini. Haleluya, glory, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Mari kita bersama katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus, haleluya. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, amin. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Dari hati kita yang terdalam pada pagi hari ini katakan amin. Amin. Kami merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu.
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami Tuhan. Buat kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Buat rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau mengatakan Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan, amin, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap hati kami Tuhan, amin, menyembah-Mu Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mau memuji-Mu Tuhan, haleluya. Kami memuji-Mu, kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami mau memuji-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau bertata di atas puji-pujian kami umat-Mu, yang dengan segenap hati kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya, kami serahkan Tuhan di jalannya ibadah ini. Biar Kau ambil alih Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau, mari Engkau kuduskan, sucikan, urapi Tuhan. Sehingga pelayanan pagi hari ini Tuhan boleh menjadi pelayanan dan ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji dan membesarkan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah ragu, tidak pernah Tuhan, tidak pernah kecewa di dalam kita melayani Tuhan dan mengiring Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu juga bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. penuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya Yesuslah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Haleluya, sumber kekuatan. Kuasa-Mu juga bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan. Haleluya, dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Haleluya, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kali lagi tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Ku penuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah
selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, masa-Mu tercurah, bagimu senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang sungguh baik. Dia yang akan memegang tangan kita, menuntun langkah kita, melewati musim-musim yang harus kita lewati selama kita masih ada di dunia ini. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kasihnya lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah itu jadi pernyataan iman kita kepada Tuhan, bahwa Engkau selalu pelihara kehidupan kami Tuhan, bahwa semua menghadapi musim-musim yang harus kami lewati. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Kita mulai awal dari kembali lagu pujian ini. Musim berlalu, musim berlalu, namun tak selalu lihat aku. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak kembali. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan, di mana kami dapat beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah menaikkan pujian kami. Kami sudah menaikkan penyembahan kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan Engkau berkenan setiap pujian kami dan menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, saatnya lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan kami, sucikan hati dan pikiran kami. Urapi firman-Mu, urapi kami yang mendengarkannya, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, dalam rumah Tuhan, baik kami yang ada di rumah atau di mana kami berada, kami berkesempatan mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami pun boleh mengalami keberkatan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, berakar, berbuah-buah untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur, akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita ada lagi dalam rumah Tuhan, mana kita dapat beribadat, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita langsung melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, buka Alkitab kita akan melihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-22. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-22. Sudah menemukannya, kita akan membacakan Wahyu pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Karena topiknya kedatangan Tuhan Yesus. Sudah menemukannya, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita dapat memperhatikannya, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema mengenal Dia. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, banyak kali ditulis di dalam firman Tuhan. Dan kita sering membacanya. Tetap dalam kitab Wahyu ini, dalam pasal yang ke-22 ini, dituliskan ada 3 kali. Di dalam ayatnya yang ke-7, dikatakan, sungguhnya aku datang segera. Pada ayatnya yang ke-12, kita perhatikan di sana juga dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayatnya yang ke-20 berkata, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini kita perlu aminkan di dalam kehidupan kita. Sebab berbicara kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu adalah pasti. Itu adalah pasti. Dan berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, sebagaimana apa yang kita sudah baca tadi, bahwa ini disampaikan, diberitakan juga kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa sebelum segala sesuatu terjadi, sebelum segala sesuatu terjadi,
Firman Tuhan mencatat bahwa Allah telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan apa yang harus terjadi. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi, firman Tuhan telah mencatat. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Allah telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan apa yang harus terjadi. Menunjukkan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Termasuk kepada Yohanes yang ada di Pulau Patmos pada waktu itu. Mari kita lihat ayatnya yang ke-6. Di sana sangat jelas dikatakan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi sebelum segala sesuatu itu terjadi, firman Tuhan mencatat bahwa Allah telah mengutus malaikatnya untuk memberitahukan kepada para nabinya, kepada para rasulnya, kepada para pelayannya, untuk dapat memberitakan, menunjukkan tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Demikian berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum segala sesuatu itu terjadi, firman Tuhan berkata bahwa ia telah datang dan memberitahukan kepada Yohanes tentang peristiwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Amos pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 juga di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak berbuat sesuatu. Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan kepada hamba-hambanya dan juga kepada para nabi. Jadi Tuhan memberitahukan segala sesuatu sebelum itu terjadi. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya, kepada para nabi, kepada saya dan saudara. Perlu kita mengerti akan hal ini di dalam kehidupan kita. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, sudah diberitahukan kepada kita. Pada para nabi, kepada para rasul, pada hamba-hambanya, termasuk kepada kita saat ini, diberitakan bahwa akan terjadi. Dan itu adalah pasti. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengar, ketika kita membaca firman Tuhan katakan tadi, sesungguhnya aku datang segera. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Kalau dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Kalau misalnya presiden dikatakan, aku akan datang segera ke Solo. Contoh, apa yang dilakukan? Apalagi informasi yang misalnya tiba-tiba, pasti akan orang akan berusaha secepat untuk mempersiapkan. Nah, kalau kita saat ini, ketika kita membaca, mungkin ini tidak sekali, tidak dua kali kita membaca, tetapi kita sudah sering kali membacanya. Tetapi apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita membaca ayat firman Tuhan yang berkata bahwa sesungguhnya aku datang segera. Mungkin kita punya pengalaman masing-masing. Ketika ada seseorang berkata, sebentar aku akan datang. Aku datang segera. Kadang-kadang mungkin kita ada di tempat kerja kita, mungkin kita ada di jalan. Atau di mana. Ada orang berkata, aku akan datang segera. Nah, itu bagaimana? Kita panik? Atau kita berpikir lain? Waduh, tidak bisa. Tidak bisa, saya ada di jalan. Tunggu sebentar. Oh ya, itu kalau manusia. Tapi kalau Yesus yang berkata, aku datang segera. Dia datang, kita sementara ada di jalan. Apa kita berkata, Tuhan jangan dulu datang?
Sebenarnya kalau kita saya membaca firman Tuhan ini, aku datang segera. Ini sesuatu yang luar biasa. Menggoncangkan hati. Sehingga kita katakan, amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Seorang yang kita nanti-nantikan, yang pada akhirnya dia berkata, aku datang segera. Bagaimana perasaan kita? Pasti hati kita senang. Seorang yang sudah lama kita nanti-nantikan, yang pada akhirnya dia berkata, aku datang segera. Kalau bagi saya akan senang sekali. Saya senang. Sehingga kita berkata, amin, puji Tuhan. Nah ini juga yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, ayatnya yang ke-20 dia berkata, ia memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Amin. Puji Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Oh, kita tidak berkata tunggu. Sebentar, saya belum siap. Kalau katakan aku datang segera, oke, siap. Haleluya. Adakah kita punya hati seperti itu? Aku datang segera, Yesus berkata, aku datang segera, kita bilang, siap. Ini perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita baca ayat ini, itu berkata, amin. Siap aku Tuhan menyambut kedatangan. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Siap. Siap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tadi saya katakan, bahwa sebelum dia datang, dia sudah utus malaikat untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya, kepada para nabi, kepada pelayan-pelayannya, untuk menyampaikan, untuk menunjukkan bahwa nanti dia akan datang. Kalau kita berbicara tentang kedatangan ini, maka dalam kehidupan dunia sekuler seringkali itu terjadi. Ya. Kalau misalnya disampaikan, oh besok akan datang si A, ya. Biasanya terjadi pejabat-pejabat di dunia entertainment, ya, artis atau penyanyi dari luar negeri, atau biasanya terjadi bila mana ada sesuatu, ya, produk yang mau diluncurkan. Ya, kalau produk sebelum diluncurkan itu nanti kan ada caranya. Seorang tokoh kalau dia datang, sebelum dia datang apa yang dilakukan? Itu sudah dipublikasikan. Betul? Sudah diberitakan. Kalau ada salah satu tokoh, ada penyanyi misalnya, dari luar negeri, orang sudah mulai cari. Itu pun yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupan kita. Mulai diceritakan, dipublikasikan di internet, di mana, di televisi, dia katakan akan datang. Si A tanggal sekian. Untuk apa? Supaya para penggemarnya, para fansnya, itu mereka menyiapkan diri. Bersiap-siap supaya mereka tidak ketinggalan. Supaya bila mana datang sang idola, ya, mereka bisa ada di sana. Sekalipun tiketnya mahal, orang berburu tiket sekarang kalau ada sesuatu. Betul enggak? Harganya mahal, dibeli demi untuk idola. Nah sekarang siapa yang jadi idola Anda? Saya punya idola Tuhan Yesus. Dia akan datang segera. Banyak idola. Tapi idola saya lebih hebat adalah Tuhan. Yesus adalah segalanya di dalam hidupku. Yesus adalah kekasih jiwaku.
Dan saya adalah kekasih jiwanya daripada Tuhan. Bukankah seperti itu? Kalau kita menjadi kekasih jiwanya, jiwa kita adalah Tuhan, Tuhan pun harus menjadi kekasih jiwa. Nah ini dikatakan bahwa, saya katakan tadi kalau dalam dunia sekuler, kalau ada sang idola, ada orang yang kita idolakan atau siapapun, sebelum dia datang sudah disampaikan, orang akan berusaha untuk bisa hadir, bisa bertemu, bisa melihat. Bahkan orang berusaha untuk bisa memberikan salam, jabat tangan, kecuali sekarang, masa pandemi. Tapi paling tidak dia bisa melihat. Kita ingat tentang Zakius, ya, bagaimana dia berusaha ketika dia mendengar bahwa Yesus, Sang Mesias itu dia akan datang. Dia berusaha untuk melihat tubuhnya yang pendek, tetapi dia tidak habis akal. Dia mencari tempat, ada pohon, dia naik. Dan dia bisa melihat. Itu ada usaha. Tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sudah dipublikasikan kepada umat Tuhan, sudah dipublikasikan kepada dunia. Haleluya. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu di Pulau Patmos, melalui Yohanes, Rasul Yohanes, sudah diberitakan bahwa sang idola saya itu akan datang. Sekalipun di sini tidak ditentukan tanggal berapa. Tetapi ini menuntut suatu kesetiaan. Kalau dia adalah sang idola kita, maka kita harus tetap setia untuk menanti kedatangannya. Haleluya. Ini yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Kalau dunia kita berduyun-duyun, kita berusaha untuk berjumpa sang idola, kita punya idola yang hebat adalah Tuhan. 2000 tahun yang lalu kurang lebih itu sudah dipublikasikan. Sudah diberitakan kemana-mana. Bahkan kita semua tahu. Haleluya. Semua kita tahu. Tapi mungkin dia bukan idola kita. Sehingga kita anggap itu wah biasa. Biasanya kalau ada orang datang atau apa kalau bukan idola, biasanya kita kan berdiam diri, cuek saja, biar seperti angin lalu saja. Biasanya seperti itu ya. Sekalipun orang hebat, tapi kalau kita jangan-jangan Yesus juga sang idola kita seperti itu. Dia bilang datang, ya kita apatis. Kita tidak ada semangat. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya katakan bahwa dia akan datang. Tetapi sampai saat ini sudah kurang lebih 2000 tahun dia belum akan datang. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-15. Pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa anggaplah kesabaran Tuhan sebagai suatu kesempatan untuk kita beroleh selamat. Anggaplah Yesus yang belum datang sampai saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Mereka yang belum mengenal Tuhan, dia harus berusaha mengenal Tuhan. Haleluya. Kita masih punya kesempatan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita harus lakukan? Ketika dia dikatakan akan datang. Saya sampaikan saat ini adalah kita berusaha mengenal dia. Itu salah satu yang akan saya sampaikan bahwa kita harus mengenal dia. Berusaha mengenal dia. Seperti orang yang kalau datang, oh siapa itu datang? Orang mulai cari-cari di Google, cari-cari di internet. Oh siapa ya, seperti apa dia? Misalnya seorang penyanyi. Misalnya seorang yang hebat, akan dicari, oh dia seperti apa. Kalau seseorang yang menghasilkan sesuatu dalam penelitian, produknya baik, orang akan cari seperti apa dia. Ingin tahu. Seperti itu. Nah kita juga demikian.
Kita berusaha untuk mengenal Dia. Yang jadi hal yang kita lihat di sini adalah mengenal Dia. Sebab mengenal Dia adalah kehendak daripada Tuhan. Mengenal Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Hosea 6 ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa mengenal Tuhan itu berharga lebih daripada korban-korban bakaran. Berharga di mata Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu adalah menjadi kesukaan daripada Allah sendiri. Allah mau kita mengenal Dia. Sebab tidak ada artinya kita datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada artinya kita datang melayani Tuhan. Tidak ada artinya kita membawa korban persembahan. Korban-korban yang lain di rumah Tuhan. Tidak ada artinya bila mana kita tidak mengenal Allah yang kita sembah itu. Haleluya. Kita harus kenal siapa Dia. Ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Athena. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-16 sampai 33. Di sana diceritakan tentang bagaimana orang-orang di sana datang kepada yang disembah. Tetapi di tempat yang disembah itu dikatakan kepada Allah yang kami tidak kenal. Dan Rasul Paulus berkata bahwa itu yang dia sampaikan. Itu yang dia beritakan. Supaya mereka itu mengenal siapa yang mereka sembah. Untuk apa? Kita datang kepada Tuhan tapi kita kenal, tidak kenal. Nah kita juga demikian. Sebab mengenal Tuhan itu lebih penting daripada korban bakaran. Mengenal Tuhan lebih penting daripada persembahan yang engkau bawa. Tidak ada artinya kalau kita tidak mengenal Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Seringkali kita memang sudah datang beribadah. Seringkali kita sudah melayani Tuhan. Seringkali kita sudah berkata, saya percaya kepada Tuhan. Saya ikut Tuhan. Tapi hidup kita tidak mencontohkan tentang suatu kepribadian di mana kita mengenal Tuhan. Kita hidup fasik. Kita hidup tidak taat, tidak dengar-dengaran, melakukan segala sesuatu semau kita, sekeinginan kita. Itu orang yang tidak kenal Tuhan. Kita diberitahukan, kita dinasehati, kita ngambek, kita marah. Kalau kita melakukan sesuatu, ibadah menjadi alasan. Kita seringkali melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Bahkan ibadah kita korbankan karena hal-hal yang lain. Kita terjadi berselisih dengan orang lain. Ibadah kita jadi korban. Tuhan kita jadi korban. Seringkali terjadi. Kalau kita diberitahukan, kita tidak mau mendengar. Kita sok tahu bahwa kita ini hebat. Tapi Injil Matius berkata di sana. Matius pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17. Di sana dikatakan kalau ada seseorang melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Ingatkan. Nasihati. Kalau dia tidak mendengar. Tidak akui. Panggil. Kalau tidak lagi mau mendengar, sampaikan kepada jemaat. Kemudian nasihati. Kalau tidak mendengar lagi, apa kata firman Tuhan di situ? Anggaplah itu orang yang tidak mengenal
Kalau kita dinasehati, kalau kita diberitahukan kesalahan kita, kalau kita diberitahukan segala kelemahan kita, segala kekurangan kita, tetapi kita membangkang, kita tidak mendengar, kita menyalahkan orang, ibadah menjadi korban, pelayanan kita menjadi korban. Di sana firman Tuhan katakan bahwa anggaplah itu mereka. Saya bacakan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Udah terbuka. Tadi cuma pribadi, tidak mau dengar. Ya udah, sampaikan kepada jemaat secara terbuka. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang yang berdosa. Firman Tuhan selalu berkata kalau orang seperti itu udah dijauhkan. Hari-hari ini ada orang, oleh karena pandemi kita harus pakai masker, ada tempat-tempat yang orang tidak pakai masker, itu dijauhi. Ya. Kalau dia tidak pakai masker, ia dijauhi. Kalau dia datang tidak pakai masker, dia ditinggal. Atau kalau tidak disuruh pergi. Berarti dia tidak taat kepada aturan. Dia tidak taat apa yang sudah menjadi ketetapan. Ini Tuhan berkata, kalau orang tidak mau dengar, anggaplah dia orang tidak kenal Tuhan. Nah saudara, atau dia orang berdosa. Mau dijauhin dia. Pasti kita tidak mau dijauhi. Ya itu orang jahat. Itu orang pembuat dosa. Kemarin ada cerita anak-anak sekolah minggu. Harus jujur, tidak boleh dosa. Ya. Itu. Jadi jangan, ini kita hebat. Perlu orang lain untuk mengingatkan kita atas segala kelemahan, atas segala kekurangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa kita harus mengenal. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Di sana firman Tuhan mencatat. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya. Mengenal Tuhan Yesus. Dan kuasa kebangkitannya di sana dikatakan. Bisa dibaca. Dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuannya. Dalam penderitaannya. Jadi harus kenal. Rasul Paulus berkata, yang dia mau adalah mengenal Tuhan. Dalam hal apa? Kebangkitannya dia harus kenal. Penderitaannya juga dia harus kenal. Kenapa? Supaya kalau menderita dia juga harus tahu bahwa Yesus sudah menderita dari awalnya. Supaya kalau dia menderita dia tidak menolak Tuhan. Itu pun yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita kehendaki? Tentunya yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dalam kuasa kebangkitannya, dalam penderitaan. Itu harus juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Harus menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab apa? Kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Mengapa kita harus kenal dia? Seperti Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Kenapa? Sebab kalau kita mengenal dia, maka menjadikan kita yang pertama, kita akan hidup benar seperti Tuhan. Kita akan hidup benar dalam pengiringan kita. Kita akan hidup benar dalam pelayanan kita. Kita hidup benar dalam segala hal yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Sebab apa? Kristus itu sudah memenangkan kita.
Kristus itu sudah memperdamaikan kita. Roma pasal yang ke-3 di sana ayat 23 sampai 24 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita harus hidup benar sebab Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Haleluya. Kenapa kita harus mengenal Dia? Dia kita kenal agar kita miliki hidup yang kudus. Kita miliki hidup yang suci. Sebab Dia adalah suci adanya. Yesus adalah kebenaran. Kita harus tahu Dia adalah kebenaran. Dia benar. Tidak ada cacat celah. Maka kita pun harus demikian. Kita harus kenal bahwa Dia kudus. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Katakan bahwa aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu sebabnya kita harus juga memiliki suatu kehidupan yang suci. Suatu kehidupan yang kudus. Mengapa? Supaya bila mana Yesus datang, Dia mendapatkan kita tak bernoda dan tak bercacat celah di hadapannya. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus datang, biarlah kita didapatkan tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika, kita lihat di sana, pasal 3 ayatnya yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bila mana Yesus datang, kita didapatkan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Ini harus kita kenal, ini harus kita tahu. Dan ini yang Rasul Paulus inginkan di dalam kehidupannya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, kita harus berusaha. Oh, Tuhanku, Yesus tidak mau seperti ini, tidak mau begini-begini, tidak neko-neko. Ya. Apalagi selain agar kita kudus, tak bercacat, adalah agar kita tidak menyangkal Dia. Agar kita tidak menyangkal Tuhan. Agar kita tidak meninggalkan Dia. Kapan kita meninggalkan Dia? Ketika kita menghadapi masalah. Seringkali kalau ada masalah, ibadah jadi korban. Betul? Tuhan jadi korban, kita tidak datang sama Tuhan. Ini, karena kita tidak kenal Dia. Kita menderita, kita tinggalkan Tuhan. Kita kekurangan, kita tinggalkan Tuhan karena kita tidak kenal Dia. Tapi inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Yang kukehendaki mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, dalam penderitaannya. Ini penderitaan Yesus itu harus kita tahu. Yesus yang mengalami penderitaan. Ini juga yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Agar kita tidak menyangkal Tuhan kalau kita ada di masa sulit. Kita tidak menyangkal Tuhan kalau dia masa-masa kekurangan. Ingat Petrus ketika Yesus berbicara bahwa nanti Dia akan menjalani jalan salib. Petrus berkata, kalaupun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Iya kan? Matius 26 ayat 34 sampai 35. Petrus dengan hebatnya berkata, sekalipun orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi Yesus berkata, sebelum 3 kali ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Apa yang terjadi? Betul apa yang dikatakan. Akhirnya apa? Ketika ditanya, Yesus ditangkap, dia ditanya. Matius 26 ayat 70. 72 sampai 75 di sana. Petrus 3 kali berkata, aku tidak kenal, aku tidak kenal. Itu kenapa? Karena Petrus terdesak
dengan orang banyak. Dia takut. Sehingga akhirnya berkata, aku tidak kenal. Hari-hari ini saudara, kita akan menghadapi banyak hal. Tapi kalau engkau tidak kenal Tuhan, engkau bisa meninggalkan Tuhan. Ini penting. Pengenalan itu penting. Supaya sekalipun ancaman, penderitaan, aniaya itu ada, tapi kita tidak pernah akan menyangkal dia. Haleluya. Kita tidak tinggalkan dia hanya soal perkara-perkara dunia. Sebab kalau Yesus datang, segala sesuatu kita tinggalkan. Kedudukan, kehormatan, kekayaan, semua kita tinggalkan. Orang yang kita sakiti kita tinggalkan. Orang yang kita tidak suka kita tinggalkan. Orang kita tidak senang, semuanya kita akan tinggalkan bila mana Yesus datang. Nah, kalau gitu kita pelihara apa? Kita pelihara? Tentunya tidak. Kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Contoh, Ayub. Ya. Ayub mengalami penderitaan. Keluarganya. Sampai istrinya, apakah engkau masih tetap percaya kepada Tuhanmu? Ayub berkata, engkau seperti orang gila. Kenapa? Karena Ayub memiliki iman. Ayub percaya kepada Tuhan. Ayub pasal 6 ayat 10. Di sana firman Tuhan berkata. Kita melihat Ayub pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-10. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Ayub dalam penderitaannya, Ayub dalam kesusahannya, Ayub dalam kesulitannya, dia tetap kepada Tuhan. Haleluya. Apakah kita bisa seperti Ayub? Tinggal kulit memungkus tulang. Semuanya diambil, anak-anaknya diambil, ditinggalkan orang-orang terdekat. Tetapi dia tetap kepada Tuhan. Dia tetap, firman Tuhan berkata, dia bersuka cita. Dia tetap bersemangat. Bahkan dikatakan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan. Ya. Dia senang ada di dalam kepedihan. Ya. Keadaan yang kalau kita mungkin kita tidak sanggup. Tapi dikatakan bahwa dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Dia tetap pada imannya. Akhir apa yang terjadi? Pasal 42 dikatakan. Akhirnya Ayub berkata, bukan oleh kata orang. Tetapi aku sendiri mengalami bahwa engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang hebat. Amin. Kita harus memiliki pengalaman itu di dalam kehidupan kita. Karena kita mengenal Tuhan. Sehingga bukan oleh karena keturunan. Kita jadi anak Tuhan. Kita bukan karena ibu. Bukan karena ayah. Bukan karena saudara kita. Tetapi kita memiliki pengalaman yang benar secara pribadi kepada Tuhan. Sehingga kita juga berkata, bukan oleh kata siapa-siapa. Tetapi aku sendiri punya pengalaman. Bersama dengan Tuhan. Ini orang yang mengenal Tuhan. Nah kalau demikian, bagaimana aku bisa mengenal Tuhan? Agar kita bisa mengenal Tuhan. Miliki hidup yang intim dengan Tuhan. Miliki hidup yang intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan. Ini juga yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Daud termasuk seorang yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita kenal si A? Bagaimana kita kenal si B kalau kita tidak dekat dengan dia? Seperti orang pacaran, bagaimana kau kenal dia? Engkau tidak pernah ketemu. Nah ini kita juga. Hari-hari ini ibadah kita minggu.
Masih adakah cari Tuhan? Jadi masih adakah bersekutu dengan Tuhan di rumah? Oh, kesempatan kita hari-hari ini. Kesempatan kita berkumpul dengan keluarga, anak, istri, suami. Untuk berkumpul bersekutu dengan Tuhan. Untuk lebih mengenal lagi Allah yang kita sembah itu. Haleluya. Memiliki hidup yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki satu kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Maka Tuhan akan semakin memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Hanya mereka yang dekat dengan Tuhan, yang Tuhan beritahukan. Haleluya. Orang-orang yang dekat biasanya diberitahukan. Ya, kalau kita dekat dengan si A, ya, misalnya bos kita atau siapa, kalau ada apa-apa kita yang diberitahukan terlebih dahulu. Kalau kita sahabat, pasti sahabat dulu yang kita beritahukan. Yesus sahabat jiwaku. Dia tidak memanggil kita hamba, tetapi dia memanggil kita sahabat, dikatakan di dalam Injil Yohanes. Haleluya. Berarti kalau ada apa-apa nanti, dia sudah kasih tahu kepada kita. Haleluya. Bersyukur Tuhan beritahukan, aku akan datang segera. Cari kenal Tuhan dengan benar. Sehingga engkau hidup benar. Engkau hidup benar. Engkau hidup kudus. Engkau tidak menyangkal dia. Ketika engkau ada di dalam kesulitan. Haleluya. Satu ayat. Hosea pasalnya yang ke-6 ayat yang ketiga. Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Kita lihat di sana apa dikatakan oleh firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh. Saudara, ini firman Tuhan berkata mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Maka dia akan muncul seperti fajar. Seperti hujan. Artinya apa? Maka dia akan muncul membawa berkat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita mengenal dia, kalau kita sungguh-sungguh, kedatangannya akan membawa berkat atas kehidupan kita. Seperti hujan. Kalau ada hujan, pasti ada berkat. Berkat apa? Berkat kehidupan. Semuanya bisa hidup. Haleluya. Betul enggak? Tanaman bisa mati kalau tidak ada air. Tapi kalau datang hujan semuanya bersuka cita. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Sebab ada kehidupan. Kalau Tuhan datang, ada kehidupan. Kekal bersama dengan dia, yang mengenal dia, yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita ada saat ini? Apakah kita hanya datang ibadah begitu saja? Mari berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Maka dia akan muncul seperti fajar. Dia akan datang membawa berkat. Hujan berkat. Seringkali orang berkata hujan berkat. Seperti itu kalau kita sungguh-sungguh kenal dia. Sekalipun masa kekeringan, sekalipun masa kesulitan, kalau dia datang di dalam kehidupan kita, pasti membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau Yesus datang, dia ada di dalam kehidupan kita. Itu akan membawa dampak yang baik atas kehidupan kita saat ini dan saat yang akan datang. Kita yang ada di sini, engkau yang ada di rumah, atau di mana engkau berada saat ini, saya mau katakan, cari kenal Tuhan. Sebab di dalam dia ada kehidupan. Dia akan datang, dia akan segera datang. Dan kedatangannya membawa berkat bagi mereka yang hidup benar, mereka yang hidup suci, mereka yang tidak menyangkal dia. Haleluya. Mari kita bersama-sama cari kenal Tuhan. Sungguh-sungguh lagi supaya dia akan datang seperti hujan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Haleluya. Oh haleluya. Musik silakan maju ke depan. Kita naikkan pujian. Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi mari kita berusaha kenal Dia. Dia akan datang di dalam kehidupan kita. Dan kehadirannya dalam kehidupan kita adalah membawa dampak yang baik. Katakan ketika kuhadapi kehidupan ini. Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini. Haleluya. Puji Tuhan, oh Engkau Allah kehidupan kami, Engkau yang mengerti setiap keberadaan kami. Amin, haleluya. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, amin, memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, amin, haleluya. Hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, haleluya, amin. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dalam
kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang ajaib. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tidak akan pernah terlambat datang di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami ada di masa-masa yang sulit, tetapi Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami memiliki suatu kehidupan yang tetap benar di hadapan-Mu. Kami memiliki kehidupan yang tetap suci di hadapan-Mu Tuhan. Supaya bila mana Engkau datang kembali, kami ada di dalam keadaan yang tidak bercacat celah. Sehingga kami layak untuk menerima kehormatan mahkota yang Engkau berikan bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata bahwa Engkau akan datang kembali, bahwa Engkau akan segera datang Tuhan. Biarlah ini mengingatkan kepada kami, agar kami bersiap-siap, agar kami membangun kehidupan rohani kita, kehidupan rohani seturut dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Supaya kami tetap menantikan Engkau apapun keadaannya. Terima kasih, karena itu kiranya Tuhan Engkau tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mempergunakan setiap kesempatan waktu yang ada untuk kami menjalin satu hubungan komunikasi yang dekat dengan Engkau. Kami memiliki satu kehidupan yang intim dengan Engkau ya Bapa di surga. Kami dekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mengenal Engkau. Dan kasih kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Dan Engkau mengenal kami. Karena kami mengasihi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Baik kami yang ada di tempat ini di rumah Tuhan. Baik kami yang ada di rumah. Atau di mana kami berada kami berkesempatan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menanamkan di dalam hati kami. Dan biarlah dihidupkan oleh Roh-Mu. Sehingga firman itu akan menjadi hidup dalam kehidupan kami. Akan menjadi berkat atas kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk firman yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.